Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pakar biologi teman-teman di acara Bedah Konsep Biologi. Insyaallah ke depan kita akan mencoba membedah konsep-konsep biologi yang memang jadi pertanyaan teman-teman. Baik teman-teman, konsep kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai istilah pertumbuhan dan perkembangan yang sering ditanyakan sama teman-teman ya. Kita akan bahas tuntas. Baik, yang pertama, ketika kita berbicara suatu konsep, membicarakan konsep pertumbuhan, teman-teman, maka kata kuncinya adalah pertumbuhan ini dia merupakan peristiwa bertambahnya ukuran sel. Jadi kata kuncinya yang ini, gitu ya. Nah, ukuran ini nanti baik berupa massa, berupa tinggi, atau berupa volumenya, gitu ya. Nah, peristiwa ini teman-teman dikarenakan terjadinya bertambahnya ukuran sel. Jadi yang bersifat ukuran ini maka dia sifatnya itu irreversible. Nah, jadi suatu proses kalau dikaitkan dengan ukuran maka dia tidak akan pernah dapat kembali, gitu ya. Jadi tidak dapat kembali seperti ke keadaan awal. Kenapa? Karena adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel di dalam prosesnya. Itu yang jadi kata kunci, gitu ya. Nah, jika kita masukkan ke dalam sebuah gambar, teman-teman, konsep pertumbuhan barusan, maka kata kuncinya adalah ukuran. Ada perubahan ukuran, gitu ya. Nah, ukuran ini berarti dia bersifat kuantitatif, gitu ya. Nah, artinya bisa diperhatikan sama kalian ini mulai dari sebelah sini sampai menuju bergerak ke orang tua ini, teman-teman. Jika konsep tadi pertumbuhan adalah terjadinya perubahan ukuran, maka sudah barang tentu jelas sekali dilihat dari gambar ini bermulai sampai ke sini itu terjadi perubahan ukuran yang bisa kita gambarkan dengan gambar ini, gitu ya. Jadi terlihat jelas kalau kata kuncinya perubahan ukuran. Misalkan bertambah sel, maka jelas dari sini pun sudah bertambah sel, bertambah sel, bertambah sel. Terjadi perubahan yang sifatnya ukuran. Tinggi juga sama, volume juga sama, kata kuncinya terlihat jelas, gitu ya. Yang kedua pun terjadi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ini, teman-teman, bisa dilihat biji yang sedang berkecambah, lalu dia berkecambah bisa diperhatikan dari segi fisik, teman-teman, itu terjadi perubahan. Perubahan dalam hal apa? Salah satunya adalah ukurannya, gitu ya. Ini cikal bakal daun awalnya seperti ini, sampai dia seperti ini, sampai perubahan drastis seperti ini, termasuk akarnya juga ada perubahan yang memang bisa kita lihat dari segi ukuran. Nah, ini berarti gambar manusia ini dan gambar tumbuhan ini dia sedang melakukan proses yang disebut sebagai konsep pertumbuhan, gitu ya. Perubahan yang bersifat ukuran, di mana perubahan ukuran ini dia irreversible. Begitu ya. Yang kedua, teman-teman, konsep yang kedua kita kenal dengan nama perkembangan, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara perkembangan, maka perkembangan ini dia merupakan proses perubahan juga, gitu ya, sama. Nah, kenapa terjadi perubahan pada perkembangan? Sebab perkembangan itu, teman-teman, menyertai pertumbuhan. Ketika pertumbuhan ada perubahan, otomatis pada perkembangan pun akan mengalami perubahan. Nah, perubahannya yang seperti apa? Perubahannya kalau perkembangan itu dia menuju pada tingkat kematangan. Ini yang jadi pembeda. Jadi ketika melakukan proses pertumbuhan, maka perkembangan otomatis akan menyertai di dalamnya. Salah satunya adalah menuju tingkat kematangan suatu makhluk hidup. Begitu ya. Nah, perkembangan ini teman-teman diartikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan. Kapan? Ketika fungsi fisiologis organ-organ tubuh orang tersebut telah menjadi kompleks dan sempurna. Maka dia dikatakan telah mengalami perkembangan. Nah, kalau dari gambar juga bisa kita analogikan gambar yang tadi. Ada yang beda apakah dari sisi manusia gambar pertama ini? Sekarang kita lihat. Nah, gambar ini kan tadi gambarnya sama dengan konsep pertumbuhan. Namun kita tekankan pada konsep perkembangannya. Apa? Nah, dia ada perubahan dari segi apa? Kematangan, kedewasaan. Bisa diperhatikan teman-teman, mulai dari sini gitu ya, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, itu pola pikirnya pasti sudah mengalami perubahan.
Nah, pola pikir yang mengalami perubahan itu dari mana gitu ya, dipelajari. Dipelajari itulah berarti sudah ada kematangan di dalam fungsi-fungsi organ tubuhnya. Begitu ya. Nah, termasuk pada tumbuhan sama, jika misalkan tadi sampai seperti ini dia mengalami proses pertumbuhan, lalu bagaimana perkembangannya? Sebab perkembangan itu kan menyertai pertumbuhan. Mana kalau di tumbuhan nanti diakhiri dengan tanda yang disebut dengan adanya muncul organ kematangan pada tumbuhan, yaitu bunga. Munculnya bunga menandakan bahwa tumbuhan dia sudah melangsungkan kematangan fungsi organnya, gitu ya. Ayo kita simpulkan. Jadi teman-teman, ketika kita simpulkan apa perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan, maka yang pertama, pertumbuhan itu teman-teman bisa kita sifatkan dia kuantitatif. Artinya pertumbuhan bisa digambarkan dalam suatu bilangan. Sedangkan kalau perkembangan bisa kita sifatkan ke kualitatif. Kualitas artinya tidak dapat digambarkan dengan bilangan sebab berbicara kualitas kematangan. Begitu ya. Yang kedua, pertumbuhan dia terlihat dari keadaan fisiknya. Seperti tadi ya, perubahan ukurannya terlihat dari fisiknya. Namun perkembangan dia terlihat dari mana? Dari sifat dan kemampuannya. Jadi kedewasaannya gitu ya, dari sifat dan kemampuan yang dipelajarinya. Yang ketiga, pertumbuhan dia memiliki batasan usia gitu ya, sedangkan perkembangan dia tidak memiliki batasan usia. Selanjutnya tadi disebutkan bahwa pertumbuhan dia bersifat irreversibel, tidak dapat kembali, sedangkan perkembangan dia bersifat reversibel atau bisa balik kembali, gitu ya. Nah, yang terpenting adalah bahwa pertumbuhan teman-teman dia dipengaruhi oleh yang disebut sebagai pembelahan sel tubuh, sehingga ada terjadinya perubahan kuantitatif yang bisa digambarkan secara hitungan, yang digambarkan secara bilangan gitu ya. Sedangkan kalau kematangan dia dipengaruhi oleh pengalaman seseorang, pengalaman individu itu sampai dia menuju ke kedewasaan, matangnya fungsi-fungsi organisme, seperti itu ya. Nah, ini dia teman-teman, ada tumbuhan dengan manusia gambarnya ya, bergantian. Jadi kalau tumbuhan dari tumbuh sampai matang terbentuk ada bunga, ada buah gitu ya. Jadi kalau misalkan pertumbuhan perkembangan pada manusia seperti ini, mulai dari bayi sampai dia dewasa menjadi kakek-kakek, di situ ada perubahan ukuran berkata pertumbuhan, di situ ada perubahan kedewasaan gitu ya. Ada sifat yang berubah, ada kemampuan yang berubah. Nah, itu perkembangan. Seperti itu teman-teman ya. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Pakar biologi menjadi paham karenanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.